Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Suara Genta, Gemakan Firman Tuhan kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang di balik kebebasan ada kesetiaan, yang akan kita renungkan bersama dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam teks ini, sejak dilaporkan oleh perempuan peramal tersebut, dalam teks perikop ini Paulus dan Silas tidak menyampaikan apapun. Saat mereka atau Paulus dan Silas dituduh, didera, dilempari, bahkan sampai kepala penjara diminta untuk menjaga dan memenjarakan mereka, teks ini tidak menyampaikan atau menuliskan tentang pembelaan Paulus dan Silas yang sebenarnya tidak bersalah. Namun dalam teks pada hari ini, apa yang Paulus dan Silas lakukan saat di penjara atau ketika di dalam penjara, dikatakan pada teks ini bahwa kira-kira tengah malam mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mari kita perhatikan keterangan waktu ini. Secara manusiawi, apa yang dialami oleh Paulus dan Silas sangat menyakitkan serta melelahkan. Bagaimana tidak? Sebelum pada tengah malam atau pada waktu-waktu sebelumnya, mereka mengalami perilaku yang tidak manusiawi. Mereka didera, dikoyakkan pakaiannya, dibelenggu kakinya atau dipasung kaki mereka dengan kuat. Tetapi pada hari yang sama, dalam waktu yang berbeda, di tengah malam, mereka tidak merasa capek, lelah, kesakitan, dan sebagainya. Tetapi respon yang sangat mengejutkan dan menjadi teladan adalah justru yang dimana mereka malah menyanyikan puji-pujian dan berdoa. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa dalam keadaan yang menyakitkan, keadaan didera, diikat kakinya, Paulus dan Silas justru bersukacita dengan berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Apa maksudnya? Yang maksudnya adalah saat dimana mereka yang seharusnya, istilah Jawa sambat, mengeluh atau menyampaikan keluh kesahnya, mengeluh atas penderitaannya, tetapi justru mereka memilih untuk bersukacita, menaikkan pujian atau rasa syukur kepada Tuhan melalui memuji Tuhan dan berdoa pada Tuhan. Namun apa yang terjadi kemudian? Pada teks selanjutnya mengatakan, akan tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat saat mereka memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan dalam gempa bumi yang hebat ini, semua tembok bergoncang sampai ke dasar-dasarnya, sehingga pintu penjara terbuka, serta rantai yang membelenggu semua tahanan terlepas. Apa artinya? Penderitaan, pencobaan, permasalahan
bukanlah menjadi rintangan atau halangan kita mundur atau berhenti dari kesetiaan kita pada Tuhan. Penderitaan, pencobaan, permasalahan bukanlah menjadi rintangan atau halangan kita mundur atau berhenti untuk kita tidak lagi memuji Tuhan. Penderitaan, pencobaan, permasalahan bukanlah menjadi rintangan atau halangan kita untuk mundur atau berhenti dalam kita tidak berdoa kepada Allah. Akan tetapi, melalui teladan yang Paulus dan Silas lakukan ini menjadi cerminan bagi seorang percaya ketika menghadapi sebuah problem atau permasalahan yang datang di dalam kehidupannya. Menjadi perenungan kita bersama. Kesetiaan seorang percaya di dalam Kristus akan teruji atau dapat dilihat saat seorang percaya tersebut mengalami dan menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. Tentu secara manusiawi, seseorang yang menghadapi permasalahan akan cenderung mengeluh atau bahkan putus asa atas masalah yang dialaminya. Tetapi berbeda dengan respon yang seharusnya atau respon seorang yang telah percaya Tuhan Yesus Kristus. Melalui respon yang dilakukan oleh Paulus dan Silas inilah yang harusnya diteladani oleh orang-orang percaya saat menghadapi problem atau masalah dalam kehidupannya. Yang dimana mereka dalam menghadapi masalah lebih memilih tidak putus asa untuk bersuka cita, tidak putus asa untuk memuji Tuhan, dan tidak putus asa untuk berdoa pada Tuhan. Sehingga dalam hal inilah kita dapat belajar bahwa kesetiaan pada Tuhan membuahkan kebebasan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang melimpah dengan segala kemurahan, yang dimana pada hari ini melalui bimbingan Roh Kudus-Mu telah menuntun kami untuk dapat belajar dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar segala yang kami renungkan dapat terjadi sesuai dengan maksud Tuhan dan hanya kebenaran firman Tuhan saja yang nyata dalam kehidupan kami. Sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, Tuhan bekerja dengan begitu sempurna dan firman-Mu tidak menjadi sia-sia, sehingga kami pun dapat semakin menikmati proses untuk dapat berubah dan berbuah di dalam Kristus. Kami juga berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan boleh semakin membukakan mata, hati dan telinga kami untuk semakin melihat peka dan mengerti terhadap kemauan Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kami, ampunilah kami, dan mampukanlah kami untuk menjadi pendengar dan pelaku yang setia. Dan pagi hari ini kami juga rindu menyerahkan untuk setiap aktivitas apapun yang kami lakukan hari ini hingga sampai malam nanti. Serta kami juga rindu apapun yang kami lakukan biarlah kiranya berkat dan penyertaan Tuhan selalu dapat kami nikmati. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan dari saat ini hingga sampai kekal selamanya, saat Tuhan datang untuk menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.